Faqihil Muqaddam ashhar minal Jailani fil barzah. Tapi Faqihil Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzah. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia terkenal di dunia, maka Faqih Muqaddam nanti dia akan lebih tinggi derajatnya di akhirat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari mana dia tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai perkataan dari Habib Hasan Al-Muhdhor. Jadi ceramah-ceramahnya itu selalu membanding-bandingkan, selalu meninggi-ninggikan leluhurnya. Seperti Faqih Muqaddam itu lebih mulia, jadi leluhurnya itu lebih tinggi gitu, lebih dikenal. Padahal seperti tokoh Faqih Muqaddam, teman-teman, ini adalah tokoh fiktif dan itu pernah dibahas oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi ada sebuah video, teman-teman, ya. Kemungkinan Habib ini ya sudah ngelindur atau gimana ya, teman-teman. Jadi yang disampaikan hanya itu-itu saja, meninggikan leluhurnya, apalagi berbicara tentang wali kutub. Jadi banyak wali-wali itu dari golongan Habib Alawi. Semua diklaim dari mereka, teman-teman. Jadi seakan-akan golongan ini paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu mendapat julukan-julukan wali kutub itu dari mana? Kalau bukan dari mereka itu sendiri. Yang mengangkat juga mereka itu sendiri. Tapi semua itu hanya dusta, bohong. Tidak ada buktinya. Apalagi mengenai nasab-nasab ini yang katanya bersambung kepada Rasulullah, tapi kenyataannya tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak Habib tersebut. Semua makom aulia di zamannya. Mari kita dengarkan bagaimana Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf yang wali besar berbicara tentang makom. Ketika ditanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal, Faqihil Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti yang ditanyakan oleh penanya. Kita dengarkan jawaban wali besar. Syekh Abdul Qadir Jailani ashhar minal faqih fid dunya. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqihil Muqaddam di dunia. Faqihil Muqaddam ashhar minal Jailani fil barzah. Tapi Faqihil Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzah. Kalimat lebih terkenal, bukan lebih afdal. Tapi di barzah, kata Abdurrahman As-Saggaf, Faqihil Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sepertinya Habib ini sedang ngelindur ya, teman-teman. Jadi tahu dari mana kalau Faqih Muqaddam ini lebih terkenal di alam barzah? Aduh, coba teman-teman ya, ini ngaji bukan makin cerdas, malah makin kelihatan bodohnya. Jadi siapa yang tahu dengan alam barzah ini, teman-teman? Astagfirullah. Ini kalau ada masih yang mengikuti Habib tersebut ini, saya yakin orang ini memang sudah taklid, fanatik terhadap Habib ini yang dimana cucu Rasulullah gitu. Padahal, tidak ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu teman-teman, saya menampilkan video ini, saya akan terus membongkar ajaran-ajaran mereka ini yang sangat menyesatkan. Tahu dari mana kalau Faqih Muqaddam ini ya terkenal di alam barzah? Ini kan lucu, teman-teman. Hal yang tidak tahu, dia seakan-akan tahu. Ini leluhurnya yang berbicara, teman-teman. Dan itu dibenarkan oleh mereka itu sendiri. Nah, maka dari itu kita sebagai kaum muslimin jangan mudah dibodoh-bodohi oleh mereka ini yang mengatasnamakan cucu Nabi. Padahal Faqih Muqaddam ini sudah pernah dibahas oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Dan ini nggak ada orangnya, fiktif teman-teman. Nggak ada orangnya, tapi diada-adakan kisahnya. Faqih Muqaddam, rajanya para wali, pangkalnya para habaib gitu. Padahal orangnya nggak ada, teman-teman. Jadi tokoh-tokoh yang disebutkan oleh mereka ini seperti Faqih Muqaddam, Muhammad Sohail Mirbad, Ubaidillah, itu adalah tokoh-tokoh fiktif. Jadi ada ulama yang hidup di zamannya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi tidak disebutkan Ubaidillah itu hidupnya mengarang kitab apa, tidak disebutkan oleh para ulama. Peninggalannya apa? Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ada peninggalannya, kitab-kitabnya, sejarahnya, manuskripnya. Tapi kalau Ubaidillah, Faqih Muqaddam nggak ada, teman-teman. Dan ini yang mengatakan adalah Kiai Imaduddin Al-Bantani, sudah dibahas. Coba mari kita dengarkan ya jawaban dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Internet ditinggi-tinggikan, pada masa hidupnya bukan siapa-siapa. Makanya saya katakan satu Syekh Nawawi Tenara lebih mulia dari seluruh Ba'lawi yang hidup maupun yang sudah mati. Satu kiai Indonesia
Syekh Nawawi Tenara lebih mulia dari seluruh habib di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dengan Syekh Mahfud Turmusi pun saya berani katakan bahwa Syekh Mahfud Turmusi lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah dari Ba'lawi, seluruh Ba'lawi yang ada di dunia, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Peci hitamnya Syekh Nawawi itu lebih mulia dari seluruh sorban-sorban ban Vespanya Ba'lawi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sarungnya Syekh Nawawi Tenara, sarung yang murah itu yang ngelinting, lebih mulia dan lebih utama dari seluruh jubah sorban-sorbannya dan lapisan-lapisannya dari para kabib Ba'lawi itu. Dia suka membanding-bandingkan, makanya saya banding-bandingkan sekarang. Mereka itu sukanya membanding-bandingkan. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dibandingin dengan Abdul Al-Haddad, dengan Faqih Muqaddam. Katanya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia terkenal di dunia, maka Faqih Muqaddam nanti dia akan lebih tinggi derajatnya di akhirat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari mana dia tahu? Syekh Abdul Qadir Jailani katanya pangkatnya kalah nanti di akhiratnya oleh Faqih Muqaddam. Siapa Faqih Muqaddam? Apakah orang, apakah bukan? Faqih Muqaddam katanya imam. Saya teliti di kitab-kitab, katanya dia wafat 653 Hijriah. Kitab-kitab sudah banyak ditulis di Yaman yang nyebutin nama ulama-ulama Yaman, ulama-ulama Tarim disebutin. Saya cari nama Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali itu tidak ada sama sekali. Pada tahun 653 orang bernama Faqih Muqaddam. Tapi kibin-kibin kan hadaratnya ila hadrati Sayyidina wa Maulana Faqih Muqaddam, ya Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam dipanggil nggak ada kok. Saya bisa membuktikan dia tidak ada. Saya nggak bakal berani ngomong begini kalau saya tidak bisa membuktikan bahwa Faqih Muqaddam tidak ada pada masanya. Tidak ada. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya mengenai Habib-Habib Ba'lawi ini, yang dimana mereka itu selalu meninggi-ninggikan, membanding-bandingkan dengan leluhurnya. Dan leluhurnya ini katanya pangkatnya itu di akhirat itu paling tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang saya ingin komentari adalah mereka itu tahu dari mana kalau nanti kalau di akhirat ini Faqih Muqaddam pangkatnya itu lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani jelas-jelas memang ada kitabnya, dikenal orangnya, waliullah. Nah seperti itu teman-teman. Tapi kalau Faqih Muqaddam, siapa yang kenal? Ulama-ulama mana yang mencatatnya di Yaman? Enggak ada. Jadi manuskripnya enggak ada, orangnya itu enggak ada, tapi diada-adakan. Ya seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Imad Al-Bantani. Jadi orangnya diciptakan, ya tokohnya diciptakan, tapi semestinya enggak ada orangnya sama sekali teman-teman. Jadi seakan-akan saya keturunan dari Spiderman. Ada orang yang mengaku-ngaku, ada orang di zaman sekarang ini mengaku-ngaku keturunan Spiderman dari abad, misal abad keempat gitu, teman-teman, kelima gitu. Ya kan konyol, orang pada ketawa, diteliti ini keturunan Spiderman, keturunan Captain America, keturunan Iron Man, waduh, kacau kan teman-teman. Jadi tokoh fiktif. Nah, maka dari itu ya, jangan sampai kita itu dibodoh-bodohi oleh mereka ini yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada akhirnya kita ini bukan makin cerdas, malah kita ini makin bodoh, makin terbelakang. Bukan kita itu mendapat ilmu-ilmu agama, malah kita mendapat kebodohan. Nah, seperti itu teman-teman. Faqih Muqaddam ini ya pernah diceritakan oleh Bahar bin Sembit ya teman-teman, dan Habib-Habib Ba'lawi yang lain. Faqih Muqaddam ini adalah pangkalnya para habaib, wali-wali kutub pada zamannya. Jadi Faqih Muqaddam ini memiliki karomah, yaitu bisa menemui Allah dalam sehari itu 70 kali. Subhanallah ya teman-teman ya. Bayangkan ini karomahnya. Orang yang nggak ada, karomahnya juga dibuat-buat, kan konyol ya teman-teman. Lucu sekali ya teman-teman. Nah maka dari itu saya sering mengucapkan ini ya, saya sering sampaikan, jangan mudah dibodoh-bodohi oleh mereka ini.
Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.